Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, akhir-akhir ini viral deklarasi Anies Baswedan yang pertama oleh FPI Reborn, FPI bangkit lagi. Tapi sebagian pihak mengatakan ini FPI KW karena tidak ada tokoh utama FPI di dalamnya. Mereka menyatakan di deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024 sampai 2029. Kemudian ex Napiter, ex HTI, ex FPI juga mengadakan deklarasi, juga mengusung Anies sebagai presiden. Tapi lebih heboh lagi, kali ini ada pengibaran bendera HTI, kemudian sempat diturunkan dan akhirnya menjadi sorotan warga, netizen, juga menjadi sorotan oleh pihak berwenang, dalam hal ini kepolisian. Tapi kita tidak membahas masalah itu ya guys ya. Itu ya banyak sisi. Kalau kita melihat dari kecenderungannya, memang FPI cenderung pada dekat dengan Anies, wajar. Tapi kali ini FPI-nya katanya FPI KW. Kemudian ada lagi ini pengibaran bendera HTI, seolah-olah menegaskan bahwa HTI mendukung Anies. Memang benar HTI dekat dengan Anies, tapi selama ini mereka tidak terang-terangan seperti mendeklarasikan diri mendukung Anies. By the way, anyway, kita tidak membahas masalah itu ya guys ya. Kita membahas masalah lebih besar lagi, yaitu masalah khilafah. Ini menarik sekali bahasan masalah khilafah, karena khilafah memang dari sejarah Islam itu begitu sangat panjang sekali ya guys ya. Dari mulai setelah Rasulullah mangkat, Rasulullah wafat, ada Khulafaur Rasyidin, Khulafa 4, kemudian ada Bani Umayyah, dan ada Bani Abbasiyah, Umayyah lagi, kemudian ada Turki Utsmani, dan terakhir di awal abad ke-20 kemarin Turki Utsmani akhirnya membubarkan diri setelah kalah perang di Perang Dunia Pertama ya guys ya. Khilafah ini kalau di Indonesia identik diusung oleh HTI ya. Mereka mengusung khilafah tahririyah. Mereka sudah punya buku pedoman-pedomannya bagaimana membuat sebuah khilafah, penyatuan negara bangsa. Nah, ini kemarin tanggal 7 Juni Khilafatul Muslimin pimpinannya yaitu Abdul Qadir Baraja ditangkap. Yang menarik bukan masalah Abdul Qadir Baraja ditangkapnya, tapi dalam salah satu wawancara dengan media, orangnya Abdul Qadir Baraja, yaitu pimpinan wilayah bagian Bekasi, Abu Salma, dia menerangkan secara rinci mengenai khilafah menurut Khilafatul Muslimin. Bagi mereka, khilafah ini tidak untuk merebut sebuah negara, membentuk negara, atau negara di dalam negara. Karena bagi mereka urusan itu sangat kecil, karena urusan khilafah ini urusan dunia. Mereka mencontohkan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika memimpin Madinah, di Mekah dulu masih ada Abu Sufyan, di Madinah sendiri masih banyak pemimpin dari Yahudinya. Mereka hidup berdampingan, tapi Nabi Muhammad tetap bisa mengontrol sebagai pemimpin spiritual, bahkan hukum Islam bisa tegak di situ. Ini yang dicontohkan oleh Abu Salma seperti itu. Jadi Abu Salma sepertinya ingin atau berpendapat bahwa khilafah itu sebuah tatanan Islam, tidak terbatas, sebuah negara tidak terbatas teritori,
Jadi ada sebuah khalifah yang mengatur pemimpin spiritual untuk semua umat Islam di dunia, sehingga Islam menjadi kuat. Hal ini sebenarnya bukan sebuah praktek yang baru ya guys ya. Firqah Syiah sampai hari ini pun sebenarnya mempraktekkan khalifah seperti itu. Kalau di Syiah itu namanya imamah. Bahkan menurut sebuah keterangan itu rukun iman mereka yang keenam itu beriman kepada imamah. Artinya mereka pun dari dulu sampai sekarang selalu punya khalifah atau imamah yang memimpin bahkan tanpa batas teritori. Sekarang semisal imamahnya adalah Ali Khamenei, orang Syiah di Indonesia. Syiah sendiri terpecah menjadi banyak hal. Yang mungkin Syiahnya sama, Zaidiyah atau apa itu mungkin menganggap bahwa Ali Khamenei itu adalah imamah mereka. Apa yang dikatakan Ali Khamenei adalah hujah. Mereka akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan pengertian ini hampir sama dengan pengertian khilafah menurut Khilafatul Muslimin, pimpinan Abdul Qadir Baraja tadi. Tentu sangat berbeda dengan khilafahnya Tahririyah atau HTI, yang mereka menginginkan bahwa sebuah kekhalifahan itu berdiri kembali. Sebuah kekhalifahan di dalamnya terdapat banyak negara bangsa, khususnya negara-negara yang mayoritas muslim, negara di Jazirah Arab dan Indonesia di ASEAN, Malaysia, Brunei Darussalam. Mereka ingin sekali di bawah sebuah kekuasaan tunggal. Dan itu akan sulit karena firqah-firqah dalam Islam itu sangat banyak sekali. Bisa jadi kalau misalkan mereka berada di tampuk kekuasaan, nanti akan ada firqah yang ingin memimpin tetapi yang lain tidak menginginkannya atau tidak setuju. Di situ dibutuhkan sebuah pemimpin yang kuat yang bisa menyatukan semuanya. Dan sayang Khalifah Tahririyah sampai saat ini belum menyebutkan siapa khalifahnya. Ini beda dengan khalifahnya khilafah versus Syiah yang sampai saat ini mereka sudah memiliki imamah atau khilafah menurut Khalifatul Muslimin ya guys ya. Mereka mengangkat Abdul Qadir Baraja sebagai seorang khalifah. Dan ini menarik. Sebenarnya ini menarik sekali. Artinya kehadiran khilafah yang dalam sejarah Islam itu memang sangat mendominasi perjalanan umat Islam. Kemudian dalam arti besarnya itu sebuah negara besar ya guys ya. Ketika Perang Dunia I pun Turki Utsmani juga negara yang besar ya, meskipun mereka di blok yang kalah, di blok yang Jerman, tapi kekuatan armada perang mereka juga ditakuti oleh Barat. Kemudian mulai beranggapan bahwa khalifah ini adalah sebuah pimpinan spiritual seperti orang-orang Syiah lakukan. Bahkan orang-orang spiritual seperti orang ahli thariqah pun mereka punya pimpinan, yaitu mursyid. Mursyidnya nanti ke mahaguru dan maha mursyid ya guys ya. Di situ mereka akan tunduk dalam sebuah satu mursyid, meskipun mereka memiliki batas teritori yang berbeda. Artinya dari itu sebenarnya juga ada sistem organisasi seperti khalifah atau khilafah itu ya guys ya. Artinya tidak cuma Khalifatul Muslimin yang menegakkan khalifah tanpa teritori, tanpa negara. Tidak cuma Syiah, meskipun Syiah kemudian di kemudian hari ketika mereka besar, mereka akan berargumen juga bahwa memiliki negara, memiliki teritori
adalah akan dapat memperkuat Islam. Kemudian mereka memiliki Iran sekarang, dan Irak sebagian besar juga Syiah. Tapi kalau kita melihat, meninjau, menilik perjalanan spiritual ahli Thariqah, mereka itu memang terjauh dari doktrin kekuasaan. Mereka hanya mendekatkan diri pada Tuhan. Bahkan mereka menjauhi sesuatu yang sia-sia. Al-amru bil ma'ruf, melaksanakan amar ma'ruf, wa nahyu 'anil munkar, dan mencegah sesuatu yang mungkar. Mereka lakukan itu, bahkan mereka meninggalkan sesuatu pekerjaan yang sia-sia. Mereka punya satu guru di seluruh dunia, mursyid akbarnya. Biasanya dalam setiap masa akan ada seperti itu. Dan ini bagi mereka pas. Tidak ada tadinya kekuasaan, tidak ada politik tanpa batasan teritori. Makanya urusan pengertian khilafah pun artinya banyak ini ya guys ya, banyak warnanya, banyak pemahaman. Ada yang khilafah seperti HTI harus berbentuk sebuah negara, ada yang seperti Syiah turun-temurun itu sudah mulai memiliki imamah atau memiliki khalifah meskipun mereka tidak memiliki negara, dan kekuasaannya pun tidak terbatas pada sebuah negara. Ada juga yang seperti ahli-ahli mursyid, ahli thariqah itu, mereka punya mursyid akbar yang di dalamnya menguasai jiwa para ahli thariqah gitu ya guys ya. Dan hampir mirip juga seperti itu sebenarnya dijalankan oleh Khalifatul Muslimin. Meskipun sayang sekali mereka kemudian bermain sedikit api ya guys ya, api. Mereka menyatakan bahwa solusi negara ini adalah khalifah. Sebenarnya kalau mereka cuma menjalankan syariat, cuma sekedar amar ma'ruf nahi mungkar di track seperti itu, tidak akan ada yang melarang, kecuali mereka menyatakan diri sudah tidak butuh negara, tidak butuh kekuasaan, tapi memberi solusi pada sebuah negara untuk mencoba atau sesuai dengan ideologi mereka. Ini kan sama saja bohong. Artinya sama saja Khalifatul Muslimin sama dengan HTI, khalifahnya Tahririyah. Artinya kan seperti itu ya guys ya. Jadi ya banyak ragam. Kita terbuka wawasan kembali, terbuka untuk menelah kembali posisi khalifah atau khilafah yang memang sudah menjadi sejarah besar dari peradaban umat Islam. Posisinya sekarang itu seperti apa? Ketika mereka bubar di awal abad 20, apakah harus dihidupkan kembali, ataukah khalifah-khalifah dalam hal seperti mursyid-mursyid itu cukup untuk menggantikan mereka? Wallahu alam. Berjalan waktu, kita pastinya akan menemui sebuah kondisi yang ideal. Waktunya kapan? Wallahu alam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.